strategi ataupun upaya yang harus kita lakukan terkait dengan upaya kita untuk menjadikan KCBN ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini saya sampaikan juga hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman Bappenas, dan ini juga mudah-mudahan menjadi catatan dari teman-teman Bapeda nantinya. Yang pertama yang perlu diupayakan ketika kita mendorong ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru adalah kaitannya dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang ada di sekitar candi, termasuk di sini homestay bagaimana atau guest house-nya, kemudian restorannya yang perlu kita inikan, kemudian juga pusat informasi wisatanya perlu juga kita inikan, paket wisatanya ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang terakhir ini juga disampaikan oleh teman-teman PI, Pak Roni tadi juga menyampaikan bahwa transportasi dari kota ke candi, dan ini sebenarnya sudah kami layangkan beberapa kali surat Pak Ridwan. Nanti mohon dukungan ataupun support dari TA agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengubah trayek yang ada saat ini dari bandara ke candi. Dan ini kalau kita lihat realitanya bahwa trayek ini sepi. Kenapa tidak dirubah trayeknya dari pusat perbelanjaan, misalnya kemarin kita sudah menjelaskan mereka, misalnya dari BTC ke candi, 2 bis cukup, 1 pergi 1 pulang. Ini sampai ke candi, yang ini pulang lagi ke Jambi. Mungkin 2 bis bisa lah kita inikan ke sana, karena bisnya ada, tinggal merubah trayeknya dari bandara ke candi, diubah menjadi dari pusat perbelanjaan ke candi. Ini kita tinggal minta kebijakan saja. Kita sudah menyampaikan surat sebenarnya, cuma belum ada respon agar ini dilakukan pengalihan trayek ini. Yang kedua mungkin yang perlu juga kita inikan bahwa tadi juga disampaikan bahwa kita sudah melakukan promosi. Ini kita perlu kampanye pemasaran yang efektif. Kalau dari medsos ini sudah kita lakukan juga, kemudian dari agen-agen perjalanan seperti yang dilakukan Asita, Astindo dan teman-teman lainnya. Nah, yang masih perlu dukungan dari TA untuk menyampaikan ke pengambil kebijakan yang lebih tinggi adalah sangat sedikit sekali kita Jambi itu ikut berpartisipasi di dalam pameran yang ada di luar. Nah, ini sangat penting buat kami karena mereka ingin tahu informasi face to face terkait dengan Candi Muara Jambi ini. Karena ini penting, dan kita saja saat ini sudah ada 3 kedutaan yang mengundang kita untuk menyampaikan masalah ini menyampaikan masalah candi ini ke negara Dubes ini. Ada Melbourne, ada Kuwait, dan satu lagi adalah kemarin itu adalah Copenhagen. Tiga-tiganya di 2025 sebenarnya. Nah, ini yang perlu juga kita undang. Kemudian yang memberi pelatihan ini juga sudah dilakukan. Saya pikir memberikan pelatihan, akan tapi yang perlu kita pikirkan juga, kita identifikasi adalah pelatihan ini mulai dari sisi bisnisnya sampai ke pelayanan pariwisatanya, bukan hanya dari sisi anunya saja, bisnisnya saja, kemudian pelayanan kita abaikan. Di sini ada juga kerajinan yang perlu kita kembangkan. Ini yang ketiga, upaya yang harus kita lakukan, laksanakan beberapa festival, beberapa atraksi budaya di sana, tapi hanya api belum menyala, gitu kan. Nah, kita pengennya ada yang menyala di situ. Kalau apinya udah, misalnya festival Candi Muara Jambi dan segala macam sudah ada di sana itu, cuma belum menyala, baru sebatas api, gitu kan. Kemudian yang perlu juga kita anukan yaitu membangun kerjasama dengan swasta. Kerjasama dengan swasta ini penting buat kami. Karena ada 8 desa yang ada di situ. Nah, ini butuh sekali sentuhan swasta untuk membangunnya. Karena kita tahu pemerintah punya keterbatasan anggaran melalui tangan-tangan swasta untuk berinvestasi di sana. Saya pikir ini akan mempercepat KCBN ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kemudian juga yang perlu
perlu kita tingkatkan lagi adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Memang sudah jalan, cuma saya pikir ini juga masih sangat-sangat terbatas kerjasama dengan perguruan tinggi, apakah itu perguruan tinggi lokal maupun yang di luar. Kemudian yang ketujuh yang perlu juga itu konservasi dan pelestarian. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, kita belum banyak melibatkan teman-teman di lingkungan hidup terkait dengan konservasi dan pelestarian ini, termasuk pemanfaatan pengurangan sampah plastik ini juga perlu. Dan kita juga butuh misalnya teman-teman dari Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan ini ada salah satu jurusannya di situ adalah tentang lingkungan hidup, ataupun kami sudah menyampaikan kepada mereka tentang sustainable tourism di sana. Nah ini penting menurut kami kalau kita ingin mengembangkan wisata berkelanjutan nantinya. Yang terakhir mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan produk lokal. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, dan salah satunya itu kita sudah mendapatkan WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Hanya saja kami mohon dari teman-teman kabupaten nantinya untuk menindaklanjuti WBTB ini. Misalnya ada Anyaman Tikar tadi, ini yang diberikan, sertifikat ini diberikan oleh Kementerian Kebudayaan, ini ada jangka waktunya. Kabupaten harus menindaklanjutinya untuk menjadikan ini sebagai muatan lokal ataupun meneruskannya di tingkat lokal. Kalau tidak ditindaklanjuti seperti itu, ini sertifikatnya bisa dicabut lagi, gitu kan, dicabut lagi sama Kementerian Kebudayaan. Oleh karena itu ini penting untuk kami kerajinan lapetika, namanya ini lapetika, ini perlu dikembangkan lagi ataupun disosialisasikan lagi, mulai dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jambi. Nah yang terakhir mungkin yang belum kami mohon juga nantinya kepada TA untuk menyampaikan kepada pengambil kebijakan bahwa ini penting terkait dengan beberapa hal tadi untuk disampaikan agar kita bisa sampai ke KJBN ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru nantinya. Mungkin itu Pak.